Selamat siang, kembali dengan saya Cat Victoria Lim di Quotient TV. Hari ini saya ingin menyampaikan surat terbuka untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bahwa seperti kita ketahui, Indonesia saat ini penegakan hukumnya sudah hancur dan dinilai sangat rendah. Calon Presiden Ganjar menilai penegakan hukum angka 5 dari 10. Dan Cawapres Menko Polhukam juga bilang bahwa penegakan hukum sudah compang-camping dan ada mafia hukum yang adalah oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, dan oknum pengacara. Dengan adanya hal tersebut, penegakan hukum sudah tidak lagi kondusif dan menyengsarakan masyarakat. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Jokowi bahwa saya merasa hari ini hukum di Indonesia sudah mati. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan ada kejadian di hari Minggu, tanggal 28 Januari, jam 1 sore. Saya ikut dengan ayah saya dan ibu saya untuk pergi ke gereja. Namun, kita mengunjungi sebentar ruko yang akan diamankan oleh pihak kepolisian. Saya ikut ke sana karena akan ke gereja setelah itu, jadi agar tidak bolak-balik dalam perjalanan, saya ikut. Dalam acara eksekusi tersebut, saya melihat bagaimana tadinya kantor hukum ayah saya sudah mendapatkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kapolres Jakarta Selatan yang menugaskan 48 personil untuk datang dan mengamankan eksekusi ruko tersebut, yang dimana ruko tersebut adalah milik korban asuransi Kresna. Jadi setelah korban ini uangnya dirampok oleh Kresna, mereka diberikan ganti rugi ruko dan belum sempat dijual. Udah kena mafia tanah yang diduga dikepalai oleh Audi Walangitan dan diduga dibackingi oleh oknum polisi yang diduga bernama Rudi Sugianto, Norma yang adalah Kanit Reskrim, penyidik Jagat yang selama berbulan-bulan tidak mengerjakan dan dihubungi oleh pelapor, tidak pernah membalas dan menjawab ataupun memberikan layanan sebagaimana mestinya. Diduga mereka membackingi karena ketika pertama kali bertemu dengan preman tersebut, preman itu membawa-bawa nama polisi tersebut untuk menakut-nakuti pemilik. Dan kami ada foto-fotonya. Dengan adanya oknum tersebut, ketika ayah saya dan saya hadir di ruko pada jam 1 sore, tidak terlihat satupun polisi yang menjaga ruko tersebut dengan kasat mata. Jadi mereka ada di posisi yang jauh dan tidak terlihat oleh kami karena sudah waktunya. Karena sudah waktunya, maka Fiorucci selaku kuasa pemilik membuka gembok ruko tersebut. Namun ketika membuka, ada orang yang kita tidak kenal yang kita duga adalah antek-antek si preman tersebut menyiram bensin dari dalam ruko. Bukan hanya disiram, tapi dinyalakan api setelah itu. Bensin disiram secara kasar serampangan kepada seluruh pengunjung di situ. Bahkan ayah saya dan saya sendiri juga basah kuyup karena kesiram bensin. Karena dia bukan melemparnya dari dalam doang, bukan dari selak di bawah pintu ruko itu, tapi juga dari atas balkon. Jadi diduga di dalam itu ada beberapa antek preman tersebut, nggak cuma satu orang, gitu. Dugaan kami. Jadi setelah itu dengan menyalakan api tersebut, saya melihat bagaimana penjahat tersebut berniat membakar semua orang yang ada di situ dan laki-laki, wanita maupun anak-anak. Saya melihat dengan mata saya sendiri kejahatan. Namun kami kecewa karena di sisi kanan ada polisi yang hanya menonton saja dan melihat kejadian tersebut. Ketika kami sudah teriak-teriak kebakaran, dinyalain api dan bensin disiram, ada orang dari dalam, kita kasih tahu, kita minta bantuan. Kita sampai datengin polisi tersebut, tapi nggak ada satupun polisi di situ yang mau membantu. Bukan hanya di sisi kanan kiri, tapi juga adalah Kanit yang adalah seorang AKP. Makanya waktu itu ayah saya berantem dengan
Iya, di mana ayah saya bilang, "Kenapa kalian nonton doang? Ini udah terjadi kekerasan, pelanggaran hukum, harusnya kalian turun tangan. Ini kan peristiwa tangkap tangan, ada kejahatan secara langsung." Tapi polisi tersebut hanya bilang, "Saya punya pimpinan, gak bisa masuk, harus nunggu perintah pimpinan dulu." Jadi dia sambil teleponan. Padahal kan udah ada surat perintah dari Kapolres yang menugaskan ia dan 47 personil lainnya untuk mengamankan lokasi dan membantu pengawalan. Tidak hanya berhenti di situ, ketika akhirnya kami berhasil membuka pintu dengan paksa dan berniat masuk, namun dilarang oleh polisi yang ada di situ. Mereka bilang kita harus menunggu perintah dari pimpinan dulu sebelum kita boleh masuk ke ruko milik firma hukum kita itu sendiri. Lalu setelah kita mencuri dengar, kita mendapatkan kabar bahwa di dalam sudah kabur sehingga diperbolehkan masuk. Jadi ini jelas oknum polisi sama sekali tidak membantu pemilik ruko, namun membantu oknum preman dan mafia tanah untuk lolos dan melakukan kejahatan mafia tanah yang kata presiden akan diberantas, namun secara terang-terangan ada backingan oknum aparat yang dimana saya memohon kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri untuk membersihkan, karena kami sudah menghubungi Kapolri. Kapolri meminta kami untuk menghubungi Kabareskrim, namun Kabareskrim tidak membalas WhatsApp yang ada dari masyarakat dan publik. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan bahwa polisi adalah pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Namun ketika kami sebagai masyarakat meminta perlindungan dan pelayanan, namun kita tidak diberikan. Hal ini sangat mengecewakan. Kenapa saya membuat surat terbuka ini untuk Bapak Presiden? Karena walaupun saya masih kecil, umur 16 tahun, tapi saya cinta dengan tanah air saya. Saya yakin dari lubuk hati saya bahwa Presiden Jokowi cinta dengan Indonesia. Apabila kita membiarkan mafia tanah bersatu dengan oknum aparat penegak hukum, maka pemerintah bukan lagi panglima hukum, namun oknumlah yang menjadi panglima. Saya tidak mau Bapak sebagai panglima hukum dan sebagai negara yang sah, Bapak direndahkan oleh mafia yang ada. Saya tahu bahwa Bapak Presiden sedang dalam posisi yang sulit karena sedang panas di politik. Tapi saya mohon perhatikanlah kami, rakyat-rakyat Bapak yang mengandalkan Bapak Presiden. Kami sudah lapor Kapolri, Kapolres, Kaba, dan tidak ada satupun yang mau membantu dalam kasus mafia tanah ini. Makanya mengapa tidak pernah selesai? Karena diduga dibackingi oleh oknum aparat. Dalam hal ini saja sampai Kombes yang kami ketahui hadir dan datang. Kami tahu dan sadar yang membacking itu hanyalah oknum, dan oknum itu membantu meloloskan penjahat yang selama ini menyengsarakan, meresahkan masyarakat. Saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Sebagai kepala negara, Bapak memiliki kewajiban, kekuasaan, kekuatan. Saya mohon Bapak Presiden untuk memberantas mafia tanah, karena mafia tanah ini penjahat nomor 1 di Indonesia. Jika Bapak Presiden membantu masyarakat, saya yakin Bapak akan dicintai dan didukung oleh rakyat. Saya juga meminta kepada Bapak Gibran selaku anak dari Bapak Presiden dan selaku Cawapres 02, sebagai generasi muda yang akan mewarisi tanah air ini, tolong bantu menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian khusus kepada mafia tanah dan untuk memberantas mafia tanah. Ayah saya sudah banyak membantu dalam mafia investasi bodong, sehingga sudah banyak yang ditangkap dan diproses hukum karena bantuannya. Kali ini ayah saya masuk dan akan membantu masyarakat dalam mengatasi mafia tanah. Walaupun Bapak Gibran belum menjadi cawapres, namun minimal Bapak Gibran bisa menyampaikan kepada Presiden untuk membantu negara ini dan untuk menjawab surat kami. Jangan sampai pemerintah kalah dengan mafia tanah yang dibacking oleh oknum aparat. Masih ada masyarakat dan ayah saya yang siap bersedia berkorban nyawa untuk membantu memberantas mafia tanah. Tolonglah
kami karena kami tidak memiliki kewenangan dan kekuatan untuk melakukan kewenangan menangkap penjahat. Sebagaimana dalam undang-undang, hak kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan bukan aparat pengacara. Tolong Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Gibran, saat ini kalian adalah keluarga Republik Indonesia nomor 1, Panglima Hukum Indonesia. Jika tidak ada yang membantu, maka hukum telah mati dan tidak ada gunanya lagi ayah saya berada di Indonesia ini karena sudah tidak ada lagi dibutuhkan pengacara atau hukum, melainkan hanya dibutuhkan mafia hukum dan maklar kasus. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Gibran Cawapres. Apabila Bapak sepenuh hati membantu masyarakat, saya yakin akan terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia. Karena sekarang masyarakat sudah pintar dan tahu mana pejabat yang menyayangi masyarakat dan mana yang hanya pencitraan. Terima kasih.